Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Yogi Dan Gopi di acara Aloe Project. Tema kita hari ini apa? pastinya ngebahas konten-konten misteri ini. Nggak konten sih ya, tentang cerita misteri. Ya, pengalaman pribadi. Ya, perkembangan pribadi masing-masing nih ya. Oke, siap. Kali ini berarti gue bertanya sama lu ya, Ya, tentang misteri. Nah, kira-kira ada gak pengalaman pribadi tentang lu di suatu tempat atau gunung atau di rumah tentang horor gitu, Pi? Ada. Kira-kira ada gak? Belum ini ngerasain lagi mau tidur tuh kaki gue diinjak. Itu di rumah apa di? Oh, rumah gue lagi sendirian nih, lagi tidur tengkurap. Apa sih tengkurap, tiba-tiba kaki gue ada yang nginjak. Tapi pas gue Tidurnya tengkurap. Oh. tapi kaki gue kerasa injak nih, ada yang nginjak, berasa banget nginjak. Tapi pas gue nengok nggak ada orang. Oh, Posisi di rumah gue lagi sendirian, emang gue lagi sendirian terus. siang Malam tuh jam sekitar setengah dua salah ya, malam Jumat atau malam hari nggak juga. sebelumnya habis ngapain tuh kira-kira? Sebelumnya biasa sih nggak pernah ngerasain kayak gitu. Oh, di Kan kira-kira di daerah mana, Pi? di rumah gua Di Depok. Di Depok. Di Depok. Di Depok. Dulu untung nggak serem banget. Semenjak gua punya bokap meninggal, ngerasain hal itu mulai itu berasa wow gaibnya gitu, kerasa banget. Enggak gua aja, kalau nyokap gua lagi ada di rumah juga ngerasain kayak gitu. Oh, jadi emang ada gangguan-gangguan dari makhluk halus ya? Jadi semenjak bokap meninggal tuh ngerasain hal kayak gitu sering banget gua. Wah, Gua mau nanya lagi sama lo nih, lu ada gak pengalaman? ada nih, gue waktu itu, ini udah lama banget ceritanya nih. Jadi Ya. di rumah gue lagi nonton film Dono nih. Dulu tuh film Dono ada yang Yang tengah malam ya, dononya. tengah malam. Nah, gue nonton sama kakak gue. Nah, tiba-tiba kakak gue masuk ke kamar nih. Masuk ke kamar. Terus? Nah, gue masuk ke kamar gue sendiri nih. Nah, gue kan waktu itu beli pecel lele nih. Gue makan di kamar. Pintu kamar gue nggak ketutup. Nah, jadi itu kamar kakak gue sama kamar gue tuh samping-sampingan. Nah, pas gue makan pecel lele, gue lihat kakak gue dari kamarnya dia keluar ke ruang TV. Itu dari kamar kakak lo. Iya. Nah, kakak gua nonton lagi nih, gitu nih, pakai baju putih. Ya udah kan. Nah, gua pecel lele gua ikat lagi nih. Gua nanti aja makannya nonton dulu deh. Pas gua liat di ruang TV nggak ada orang. Tapi perasaan itu film kakak lo yang keluar. Feeling gua kakak gua Gimana? jelas banget itu mah. Itu tuh pakai baju putih pokoknya. Ada mukanya kelihatan gitu, Kak? Iya, dari samping. Jadi kan gua udah depetan nih kamarnya nih. Ya, dari kamar kakak gua keluar tuh kakak gua, wah, ruang TV lagi nih, nonton lagi. Makhluk itu nggak pernah nunjukin muka ya rata-rata ya. Iya, karena tutupin gitu. malu, Be. Mungkin ya. Gue penasaran kadang-kadang, tapi nggak pernah nunjukin muka. Iya, gua kalau muka nggak pernah, tapi kalau dari samping terus buram gitu, memang jelas banget itu. Gua ke ruang TV nggak ada. Gua kira di ruang tamu. Gua lihat ke ruang tamu, nggak ada. Udah saat itu gua matiin TV, langsung tidur gua di kamar gua. Jelas semangat itu. Tapi nggak ngerasa merinding apa gimana gitu. Ya merinding lah, itu udah pasti. Namanya waktu itu kelas berapa ya? SD kayaknya. Ya, gue juga belum lama lagi ngerasain di rumah tuh. Rumah gue mana kebon. Nah itu nggak semaghrib gue bisa ngerokok di luar tuh. Nah, Depan kebon, samping banyak pohon pisang lah. Tuh lewat terus kelebatan. Gue pikir cahaya apaan gitu kan. Nah dibingungin kalau kayak gitu tuh selalu nggak nampakin muka. sekelebetan kayak hitam gitu. Tapi jelas putih doang. Apa putih? Putih gitu kan. Tapi nggak pernah ada mukanya gitu. Gue penasaran liat mukanya. Baru-baru ini. Baru lagi gue ngeramein di rumah. Itu sering banget semenjak almarhum gue bokap gue udah nggak ada tuh, jadi almarhum kan. Sering banget. Oh, tapi sebelum ada bokap nggak pernah. Aman nggak ada apa-apa, nggak ada jadi gue pernah ngerasain. Tapi pernah lu apa namanya di rumah lu ngajiin atau gimana gitu nggak? Nyokap gue mah gue udah males ngaji kan. Banyak sering. Nah semenjak nyokap sering ke rumah anak yang satu lagi kan, jadi gue sering sendiri, itu baru ngerasain terus ala-ala aneh gitu kan. Tapi gak pernah nanya sama dia ustad gitu atau gimana? Gue kan belum nggak bersosialisasi, gue di situ juga mau nanya-nanya gue bingung. Pernah lu
Baru tinggal di situ. Karena gue belum sempat sosialisasi sama orang-orang situ. Oh, ya tapi kan ngeri juga, Bi. Apalagi ya lu setiap hari di situ sendiri, ya kan? Gila, gue terbiasa sih. Oh, jadi biasa aja gitu ya. Karena gue dulu pernah ngikut teman-teman gue yang sering-sering hal-hal gaib, jadi gue udah nggak rasa asing juga sih. Kan teman gue pernah ada komunitasnya nih, Komunitas misteri gitu. misteri terus. Oh, emang ada, Bi? Ada kawan gue dulu Sampai sekarang. sampai sekarang sih, tapi gue udah nggak ikut lagi sama mereka. Maksudnya itu bikin konten atau Nggak, mereka kebanyakan kayak perkumpulan aja nih. Perkumpulan nyari-nyari setan gitu gimana? gak nyari setan sebenarnya. Teman gue ini Jadi penampakan gitu. ada dibilang kalau orang sekarang kayak apa ya, orang pinter lah, dia punya kelebihan gitu kan tentang lihat-lihat makhluk-makhluk astral gitu kan. Nah gue sering banget tuh ngumpul sama mereka gitu, main-main ke tempat-tempat yang nggak nyari konten sih sebenarnya, cuman main-main aja. Pengen tahu bagaimana gitu. Tapi emang banyak. Banyak. Dia juga punya guru di daerah Sukabumi kalau salah. Tapi gue pengen nanya, Pi, itu motifnya apa sih? Kok ada komunitas itu atau apa pengen tahu aja atau bagaimana? Tadinya dia tuh punya kelebihan, terus biasa berguru nih ceritanya nih, berguru sampai dia nanti sampai sekarang dia buka praktek tuh, Buka praktek. dengan masalah mistis, entah itu pembersihan rumah dari hal Iya. terus Kayak exorcism ya, apa exorcism apa? mungkin aku juga ngerti bahasa itu ya. Gue bahasa Inggrisnya gimana? Dukun lah orang bilang disebutnya sekarang. Nah, Iya, orang pintar lah ya, orang pintar. ini profesor. Gua lah ya. Dukun deh pastinya tuh. Oh, jadi dia itu tugasnya buat mengusir jin, setan. Biasanya orang dapat panggilan itu membersihkan orang-orang Rukiah gitu. ya, bisa juga sih dia buat rukiah, terus pembersihan rumah-rumah yang dibilang serem, kesurupan gitu aja. Gue pernah ngantor lewat dia gitu kan. Apa caranya, lewat telepon, WhatsApp atau Langsung datang enggak, maksudnya misalkan nih di rumah gua ada hal-hal aneh gitu. orang. Nah, itu lewat telepon, WhatsApp atau gimana? Gue didatengin kayak Tiba-tiba gitu. udah, pokoknya nih ada orang yang minta tolong datang ke rumahnya. Nanti dia datang ke rumahnya ke si pelapor itu buat ngebersihin. Oh, Aku ikut-ikutan aja situ, dia ngapa-ngapain doa-doanya gitu kan. Terus kadang-kadang di tangan-tangannya ada yang kesurupan, ditolong sama dia gitu kan. tapi emang apa namanya? Bisa gitu ngilangin atau gimana? Ya selama yang gua ikutin sih bisa-bisa aja gitu kan. Ada reaksinya. Oh ya, reaksi gitu ada ya. Kesurupan sampai sadar. Terus yang misalkan rumahnya dibilang angker, jadi udah gak angker lagi gitu. Oh, emang bagus ya berarti ya. Dibilang bagus sih bagus gitu kan. Cuma kan gue udah gak ikut lagi nih selama vakum dari dia. Tadi kan gue diajar-ajarin juga tuh doa-doanya. Ketemu setan nih doanya ini gitu kan. Nah setelah gue udah vakum dari sana, gue lupa. Ketika gue ngalamin hal-hal kayak gitu tuh jadi blank. Ini kayak gimana gitu, bingung gue buat inget-inget dulu doanya apa-apa nih. Gue blank aja udah sekarang. Keberanian gue terasa dari situ sih. Cuma gue nggak jadi hal biasa, jadi berani gitu ya. Itu ada biayanya gak sih, Bi? biasanya sih ikhlasnya sih dia orang itu, Din. Nggak dikasih patokan ini harganya berapa. Biasa orang saya ikhlasnya aja ngasihnya ke dia gitu kan. Oh, jadi nggak dipatokin harga berapa ya? Kan ada juga tuh yang dipatokin berapa gitu. Misalnya rupiah berapa, ngebersihin rumah berapa gitu. Kalau dia sih nggak ngasih patokan harga gitu kan. Saya ikhlasnya aja gitu. Oh, jadi dia ustadz apa kayak gimana sih? Dibilang ustadz, ya ustadz maksudnya apal ayat-ayat Al-Quran nih, apal kan, alat-alat penangkal sihir, penangkal gaib itu apal ya kan. Dia Al-Quran ada kan buat penangkal sihir, Iya. gangguan dari jin, setan kan ada kan, dua-duanya dia apa? Dibilang ustadz ya ustadz gitu kan, ngerti juga lah tentang bahasa-bahasa gitu kan. Oh, gue baru tahu juga. Masih ada sekarang belum jalan. Ini masih jalan, temen gue udah vakum lagi aja. Nah, itu di daerah mana, Pik? Ya gue dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Sih Jakarta Selatan. Oh, berarti di Jakarta Selatan, tepatnya di mana? Jakarta kan banyak tuh, gede tuh. Di Minggu.
Oh, pasar Minggu. Minggu. Tapi nggak tahu lagi nih dia sekarang berkomunitasnya di mana. Kadang suka pindah-pindah, kadang ke Cianjur, kadang ke Cirebon. Kalau ada panggilan gitu. Ya pokoknya dia orangnya begitu aja, mengembara kemana-mana. Misalkan ada Cianjur. Berapa orang sih? Tadinya satu, Tadinya dia dia sendiri. sendiri. Cuma kan dia kadang-kadang suka agak minta bantuan buat bantuin gua doa nih, bantuin doa ini. Misalnya kayak dibikin majelis taklim gitulah, jadi 4-3 orang. Sebelumnya dia berguru atau memang turunan gitu? Tadi Biasanya kan ada yang turunan tuh. Tadinya dia punya kebiasaan itu emang dari lahir. Nah setelah itu kan dia berguru, diajarin lah doa-doa ini pakai penangkal ini, dia belajarnya dia dah. Oh, dia kembangin lah ya. Sampai sekarang dia udah bisa apa sih, ngebantu orang-orang lah istilahnya gitulah. Banyak juga pasien-pasiennya nggak di dunia mistis juga, kadang-kadang suka minta bantuan masalah usaha. Oh iya. Gue tahu juga deh, ini masalah kayak gue ngerti juga tuh. Gue cuman ikut datang nongkrong yang sekedar gue pengen tahu aja. Oh, oke kalau begitu. Oke, kali ini mungkin kalau boleh tahu nih Pi, namanya Pi, kalau boleh di-spill nih. Nama komunitasnya aja mungkin ya. Jangan nama orang ini, kan gak enak kan kalau nyebut. Nama ada pokoknya ini namanya itu gimana ya, komunitas indigo sih kalau dibilangnya. Jadi kok berarti komit. Nah, nggak ada nama indigo ya, nggak ada nama kayak gitu. Pokoknya harus kalian ngumpul. Jadi tadinya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, ada yang bisa minta diajarin sama dia. Nanti dibukain mata batinnya. Kalau istilahnya dibuka mata batin, dia buka mata batin bro. Nih kata Prof, kalau perlu bisa di kontak kemana Pi? Kontaknya? Iya, ada gak nomor kontaknya, kontak WhatsApp-nya atau Nanti FB, itu Instagram? Nanya dulu. Dengan ini kan kita spontan aja dengan masalah-masalah kayak gini nih. Nanti suatu saat kalau misalnya gua ketemu dia nih, boleh gak bro nih buat promosiin kalau misalnya ada yang nanya-nanya gitu kan. Ya. Dan itu seikhlasnya ya. Oh, oke. Kalau ya mungkin para pemirsa ya, jika ada cerita-cerita tentang horor boleh ya. Boleh. Kira-kira nanti di komen aja ya Ki ya. Oh ya bisa komen nanti kalau misalkan gue udah dapat izin dari dia nih, bukan nanti bisa gue share dengan linknya kemana, mau teleponnya kemana gitu yang bisa dihubungin. Iya. Kan asik tuh. Oke siap. Oke, thank you Pi cerita hari ini. Oke Pi. Kita nggak ngebahas sekali ini aja, nanti kan banyak narasumber lain ya yang kita hadirin di sini ya buat ngobrol-ngobrol masalah tentang misteri ini. Oke, siap. Oke, thank you Pi. Oke, buat cerita hari ini kita closing aja dulu ya. Oke, siap. Yuk.